Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi amin wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu shawmu dahri kullihi wa insamahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul mukarramun wal mukharamun, khususnya sahibul masjid, ketua DKM yang kami hormati, kami muliakan, kemudian akhina fillah Ustaz Bambang, juga para hadirin, para bapak, ibu, para hujat, juga ibu haji sekalian, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, juga semua yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Pertama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan kali ini. Yang kedua, alhamdulillah Pak Bu, saya katakan kenapa alhamdulillah, yang hadir pada malam hari ini bukan orang sembarangan. Kita bapak, ibu, remaja yang hadir pada malam hari ini orang-orang pilihan.
Sebab kenapa? Luar biasa, tantangannya semakin kemari semakin berat. Ada yang sudah mulai pulang kampung di perjalanan bahkan melupakan sholat, benar? Ada yang nggak puasa pulang kampung, luar biasa. Tapi alhamdulillah kita tadi sudah beraktivitas, bekerja, kita sholat, puasa, malamnya sholat lagi. Ini orang-orang pilihan. Sebagaimana hadis Rasulullah bahwa Rasul semakin kemari semakin mendekati Idul Fitri semakin gencar di masjid. Rasul semakin jarang di rumah, semakin sering iktikaf di masjid, bahkan sampai tidak pulang bertadarus zikir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita, hati kita digerakkan oleh Allah sampai detik hari ini, malam hari ini, dan alhamdulillah ternyata kita termasuk orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berbagai macam amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan alam kepada Sayyidul Wujud Abdul Kulli Mawjud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, di tempat berkumpulnya jutaan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir penghuni dunia ini, harapan kita di situ mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang beruntung, orang yang berhak mendapat syafaatul uzmah beliau. Harta tidak lagi berharga, jabatan tidak berharga, rumah mewah tidak berharga, begitu juga perhiasan-perhiasan dunia kita tidak berharga. Hanya satu, Bu, Pak, ketika sampai di padang mahsyar nanti, semua kita berharap satu, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzmah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita bisa diperjumpakan oleh Allah dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke berapa sekarang Pak Bu? Berapa? Oh, 19, bukan 27 Ustaz. Biar cepat lebaran. Iya ya. Alhamdulillah malam ke-19 sekali lagi kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian berbicara puasa. Satu ketika dalam riwayat Bukhari dan Muslim hadis sahih, Rasul ingin naik ke mimbar melewati 3 anak tangga. Yang pertama, ketika Rasul hendak naik ke mimbar, di tangga pertama Rasul bilang amin. Di tangga kedua Rasul juga bilang amin. Di tangga ketiga pun Rasul bilang amin. Dalam sebuah riwayat ketika Rasul sampai ke tangga ketiga, Rasul balik lagi nggak jadi khutbah. Tapi riwayat ini mengatakan Rasul khutbah dulu, setelah itu beliau turun. Apapun itu adalah hal biasa dalam hal riwayat dan sebagainya. Jadi Rasul baku pernah mengatakan amin 3 kali. Kemudian alama amanta, Rasulullah ditanya oleh sahabat, alama amanta ya Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Ketika di tangga pertama engkau bilang amin, di tangga kedua engkau bilang amin, bahkan ketika hendak naik ke tangga ketiga engkau bilang amin. Kemudian Rasul berkata, alama amanta atani Jibril. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, baru saja datang malaikat Jibril menghampiriku dan dia berdoa tentang 3 hal. Kemudian aku aminkan, kata Rasulullah. Jadi Pak Bu, ini doa luar biasa. Pertama yang berdoa malaikat Jibril alaihissalam, Ruhul Kudus, malaikat yang paling suci. Yang kedua diaminkan oleh baginda Rasul sebagai orang yang maksum. Artinya Rasul dijamin tidak pernah akan berbuat maksiat dan dosa, karena Rasul senantiasa perilakunya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul berkata tidak dengan berdasarkan hawa nafsunya, tapi apa kata Allah? Setiap perkataan Rasulullah, setiap perbuatan Rasulullah, setiap ajaran Rasulullah kepada kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu yang keluar maaf dari mulut baginda Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah yang begitu suci dan mulia, bahkan namanya digandengkan dengan nama Allah, kita yakin ini doa diijabah atau ditolak Pak Bu? Diijabah. Yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Rasul, luar biasa. Apa kata sahabat, ya Rasul, apa kenapa amin yang pertama? Kata Rasulullah,
ragima an amri'in idza zukirta indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin, kata Rasulullah. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, Pakmu, sungguh celaka, rugi dan amat sengsara orang itu jika namamu disebut di sisinya kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Jadi Pak, Bu, maaf, ketika kita mendengar nama Rasul paling kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu Pak, jadi kata malaikat Jibril, rugi kalau bapak ibu mendengar nama Rasul, bapak ibu ini menemui itu? Diam aja, enggak baca salawat kepada Rasul, diam aja. Rugi Pak, dan celaka kita, kata Rasul, kata malaikat Jibril. Maka paling tidak ketika dalam satu majlis Imam An-Nawawi mengajarkan kita Pak, dalam kitab Al-Azkarnya, kita di masjid ada seorang ustaz nyebut nama Rasul berulang-ulang. Minimal kita menjawab 1 kali boleh. Tapi abdulnya disebut nama Rasul kita selawat, disebut nama Rasul kita selawat terus, disebut Rasul selawat lagi, Rasul disebut namanya lagi selawat lagi, itu yang abdulnya. Tapi kalau minimal di majlis itu disebut berulang-ulang nama Rasul, minimal paling tidak kita berselawat 1 kali pada baginda Rasul. Imam An-Nawawi ajaran kita dalam kitab Al-Azkar. Maka menjadi kewajiban buat kita untuk berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka kata Rasulullah, amin. Bayangin, berarti kita termasuk orang celaka, rugi dan sengsara kalau ada nama Rasul kita tidak menjawab dengan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya Rasulullah, kenapa kau bilang amin? Apa kata Rasul? Ragima an umri'in adraka abawahi aw ahaduhuma falam yadkhulil jannah faqultu amin. Apa kata Rasulullah? Jibril berdoa yang kedua, celaka, rugi, sengsara umatmu wahai Muhammad ketika ia mendapatkan ayah ibunya atau salah satu di antara keduanya semasa hidupnya, namun sayang, kata malaikat Jibril, salah satu atau keduanya tidak mampu memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang kenapa ya Rasul? Karena dia nggak berbakti sama ayah ibunya, kata malaikat Jibril. Maka kita rugi Pak kalau kita masih punya ayah, punya ibu. Ayah ibu kita tidak bisa membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rugi dan celaka kalau kita punya ayah ibu di alam dunia ini kita cuekin mereka. Rugi kalau kita punya ayah ibu kita justru durhaka kepada mereka. Rugi kalau kita sekarang ini masih punya ayah ibu membuat mereka meneteskan air matanya dengan sebab ulah kita. Rugi dan sangat celaka kita Pak ketika kita masih ada ayah ibu kita, ayah ibu kita tidak pernah mendapatkan perhatian dari kita, padahal perhatian dirinya kepada kita tidak pernah berhenti sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Rugi dan celakalah mereka wahai Muhammad. Kemudian Rasul mengatakan amin. Yang ketiga apa Rasul? Yang ketiga, ragima an umri'in adraka Ramadan lam yughfar lahu faqultu amin. Celaka dan rugi sengsara umatmu wahai Muhammad ketika mereka mendapatkan bulan Ramadan. Sayang, bulan Ramadan bukan membuat mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menganggap bulan Ramadan bulan yang biasa-biasa saja. Ramadan dianggapnya justru oleh mereka merugikan diri mereka. Ramadan dianggap oleh mereka menghalangi syahwat nafsu mereka. Ramadan datang dianggap sebagai hal yang merugikan. Karena apa? Mereka dibatasi oleh syariat dan ajaran Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi Pak kalau kita nggak dapat ampunan di bulan Ramadan. Kita nggak banyak istighfar, kita nggak banyak doa, nggak banyak Quran, rugi kita. Maka jangan sampai, kata Rasulullah, kita termasuk orang yang rugi karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sungguh keterlaluan Pak. Kata Rasulullah, man afṭara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam ya'tihi shaum dahri kulli wa in shamahu. Jika ada orang Islam, maaf, dengan tidak ada rukhsah, dia enggak sakit, dia enggak bepergian jauh, dia enggak ada halangan, tiba-tiba enggak puasa. Tiba-tiba seenaknya makan minum di pinggir jalan. Apa kata Rasulullah? Lam ya'ti anhu shaum dahri kulli wa in shamahu. Jika ada orang Islam meninggalkan 1 hari puasa dengan disengaja, maka kata Rasul tidak pernah akan bisa diganti 1 hari itu, walaupun ingin
diganti dengan seluruh umur hidupnya sampai dia meninggal dunia. Luar biasa, Pak. Satu hari Bu kita tinggalin tanpa sengaja nih, dengan sengaja maaf, kita mau ganti dengan menebusnya sampai kita mati nanti, nggak ketebus kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jangan sangka Ramadan itu bulan yang biasa-biasa saja. Jangan rugi kita kalau menganggap Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja. Maka mudah-mudahan yang pertama, kita bukan termasuk orang yang celaka, yang tidak mau berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang celaka, yang durhaka kepada ayah ibu kita. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang celaka yang menganggap Ramadan ini bulan biasa-biasa saja. Mudah-mudahan berbagai macam amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi alhamdulillah, kita termasuk orang pilihan Allah sampai detik saat ini, masih istiqomah, masih sabar sholat tarawih. Sebab apa? Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ihalatukal a'mala ala wujudil farahi min ru'natin nafsi, kata beliau. Termasuk, maaf, bukan saya bilang, ini Ibnu Athaillah seorang ulama besar abad ke-6 Hijriah. Beliau ini terkenal dengan kitab Al-Hikamnya. Apa kata beliau? Manusia bodoh itu, manusia yang bodoh, kata beliau, orang yang menyia-nyiakan kesempatan baik, dia menantikan kesempatan itu. Gitu. Artinya apa? Datang kesempatan baik bertemu Ramadan tidak digunakan buat ibadah, itu orang bodoh, kata beliau. Maka jangan sampai seperti itu. Maka alhamdulillah kita bukan termasuk kelompok tersebut. Sebab apa? Mengulur-ulur waktu sampai waktu sempat mengerjakan ibadah, itu perbuatan bodoh, kata beliau. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita termasuk orang-orang yang cerdas dan pandai, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita berharap semua bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan keluarga kita sampai dengan akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan bersama keluarga kita tercinta dalam rinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.